Bismillahirrahmanirrahim. Subscribe, like, and share. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, malam hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan kita pada malam hari ini mendapatkan rahmat, maghfirah dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Materi kita pada malam hari ini adalah hukum dan sumber hukum dalam Islam. Kita mulai dari sumber hukum Islam. Dua sumber hukum di dalam Islam yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalilnya Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bihima." Aku telah tinggalkan pada kalian dua perkara, lan tadillu ma tamassaktum bihima. Kamu tidak akan sesat selama berpegang kepada keduanya, yaitu kitab Allahi wa sunnata rasulihi, yaitu kitab Allah Subhanahu wa taala, dialah Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau biasa kita sebut juga dengan hadis Nabi. Hadis sahih li ghairihi, hadis riwayat Imam Malik, Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini maka jelas dua sumber hukum dalam Islam yang itu disepakati oleh kaum muslimin, disepakati oleh para ulama, yaitu Al-Qur'an dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sederhananya itu, dua itu. Walaupun kemudian sumber ketiga di dalam hukum Islam itu adalah ijtihad. Nah, kata-kata ijtihad ini nanti akan meluas, menumbuhkan ijtihad yang lain. Apa dasarnya? Sebagaimana kemarin kita sudah bersama-sama membaca hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang diutusnya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an ke negeri Yaman. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma arada ayyab'asa Mu'adan ilal Yaman. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hendak mengutus Mu'adz ke negeri Yaman, qala, beliau bersabda, kaifa taqdi idza arada laka qada'un. Maka Rasulullah SAW bersabda kepada Mu'adz bin Jabal, bagaimana kamu memberikan keputusan apabila ada sebuah peradilan yang dihadapkan kepada kamu? Qala, maka Mu'adz bin Jabal mengatakan, aqdi bi kitabillah, maka aku akan memutuskan dengan menggunakan kitab Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'anul Karim. Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa illam tajid fi kitabillah, bagaimana kalau seandainya
kamu tidak dapatkan itu di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Qala, maka Mu'ad mengatakan, fa bi sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau saya tidak menemukan itu terdapat di dalam kitabullah, tidak saya temukan di dalam Al-Qur'anul Karim, maka saya akan memutuskan dengan menggunakan sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan memakai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi belum berhenti sampai di situ, ditanya lagi sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa illam tajid fi sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wala fi kitabillah. Bagaimana kalau kamu tidak menemukannya di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak juga di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala? Maka Mu'ad bin Jabal menjawab, ajtahidu ra'yi wala alu. Maka Mu'ad bin Jabal mengatakan, saya akan berijtihad menggunakan pendapat saya, wala alu, dan saya enggak akan mengurang-uranginya. Fadaraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadrahu. Maka Rasulullah SAW kemudian menepuk dada Mu'ad bin Jabal dan bersabda, alhamdulillahilladzi waffaqa Rasulillahi lama yurdi Rasulullah. Maka Rasulullah SAW menepuk dada Mu'ad bin Jabal dan mengatakan, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alladzi waffaqa Rasulillah, yang telah memberikan petunjuk kepada utusan Rasulullah, lima yurdi Rasulullah, ya, dengan apa-apa yang membuat ridho Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Nah, apa yang dilakukan oleh sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu ini, kalau dia menghadapi persoalan, maka dia akan mengambil hukum dari Al-Qur'anul Karim. Seandainya kemudian di Al-Qur'an tidak ditemukan, maka dia akan mencari di dalam sunnah Nabi atau hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika tidak ditemukan di dalam Al-Qur'anul Karim dan juga di dalam sunnah Nabi, maka dia akan berijtihad dengan akalnya dan tidak melebih-lebihkan atau tidak mengurang-urang. Maka sumber hukum ketiga di dalam Al-Qur'an itu adalah di dalam Islam adalah al-ijtihad. Nah ini, maka sumber hukum dalam Islam itu adalah pertama Al-Qur'an. Yang kedua adalah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau kita juga menyebutnya hadis Nabi. Dan yang ketiga adalah al-ijtihad. Nah, ijtihad ini nanti isinya sangat banyak. Jumhur ulama menyepakati dua, yaitu ijma dan qiyas. Di mana nomor 3 ini nanti, yaitu ijma dan qiyas, yang masuk ijtihad, akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Kita membahas yang pertama, yaitu Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala telah bersabda, telah berfirman, hadza bayanul linnas. Ini adalah bayan, penerangan bagi seluruh manusia. Hadza ini maksudnya adalah Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim ini adalah penerangan bagi seluruh manusia. Tetapi juga wahudan dan petunjuk, wa mau'izatun dan pelajaran, lil muttaqin bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi Al-Qur'an ini menjadi sumber hukum, yaitu petunjuk, pelajaran bagi orang yang bertakwa. Artinya orang bertakwa itu yang menerima Islam, menjalankan Islam. Tetapi ini juga bayan, penerangan buat siapa? Seluruh manusia. Surat Ali Imran ayat 138.
Al-Quran itu sendiri tentunya karena dia adalah sumber hukum di dalam Islam, maka kita harus mengerti cara memahami Al-Quran. Karena dia adalah sumber hukum. Ya, cara memahami Al-Quran yang pertama adalah dengan berbahasa Arab. Al-Quran harus dipahami sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Arab tanpa takalluf, yaitu memaksakan diri untuk mengartikan, melampaui arti yang sewajarnya. Atau ta'assuf. Ya, ta'assuf itu mengartikan secara serampangan. Nah, dua-duanya itu tidak dikenal, ya, ta'assuf ataupun takalluf. Ya. Yang dimaksud dengan takalluf, yang dimaksud dengan takalluf itu adalah melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Hal-hal yang menyusahkan dan memberatkan, serta memaksakan diri ya untuk menerjemahkan Al-Quran dengan bahasa Arab itu, yaitu takalluf. Ya. Umar Ibn Khattab sendiri juga mengatakan nuhina anit takallufi, yaitu kami dilarang untuk melakukan perbuatan takalluf. Ya, mencari-cari ya padanan kata yang kita memaksakan diri. Ya. Sedangkan yang dimaksud ta'assuf itu serampangan, yaitu melakukan sesuatu tanpa ilmu dan landasan petunjuk. Ya. Jadi Al-Quran ini harus dipahami dengan kaidah bahasa Arab. Ya. Bukan bahasa Arab yang tidak memakai kaidah atau bahasa Arab pasaran. Dasar bahwa memahami Al-Quran adalah dengan bahasa Arab sangat banyak. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Rabbil alamin, Rabb semesta alam. Dia dibawa oleh Ruhul Amin, malaikat Jibril, ala qalbika, ke dalam hatimu Muhammad, litakuna minal munzirin, agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan. Bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang jelas. Surat Asy-Syu'ara ayat 192 sampai 195. Jadi memang Rasulullah SAW itu diminta menjelaskan Al-Quran itu dengan bahasa Arab yang jelas. Sedangkan Rasulullah SAW sendiri bersabda, ahibbul araba, ya, pelajarilah atau cintailah bahasa Arab, lisalasin, karena 3 alasan. Li'anni arabiyun. Ya, 3 alasan itu apa saja? Pertama, li'anni arabiyun, karena aku, yaitu Rasulullah SAW adalah orang Arab. Wal Qur'anu arabiyun, dan Al-Quran itu berbahasa Arab. Wa kalamu ahlil jannati arabiyun, dan bahasa atau percakapan penduduk surga adalah bahasa Arab. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi bukan bermakna harus ke Arab-Araban, tidak. Memang kita harus memakai bahasa Arab. Rasulullah SAW orang Arab, Al-Quran bahasa Arab, bahasa percakapan penduduk surga adalah bahasa Arab. Umar Ibn Khattab radhiyallahu an mengatakan, ahrisu ala ta'allumil lughatil arabiyyah. Ya. Hendaklah kalian berambisi mempelajari bahasa Arab, fa innaha juz'un min dinikum, karena bahasa Arab itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari agama kalian. Artinya kalau kita ingin memahami bahasa, ingin memahami agama Islam, ya memahami bahasa Arab.
dengan kaidah-kaidah bahasa Arab yang benar. Abdul Alim Ibrahim mengatakan al-lughah al-arabiyah hiya lughatul arubati wal islami. Bahasa Arab itu adalah bahasa orang Arab sekaligus bahasa agama Islam. Bahasa Arab yang dimaksud adalah bahasa Arab fusha, yaitu bahasa Arab untuk menjelaskan Al-Quran. Bukan bahasa Arab pasaran, amiyah yang tidak menjelaskan Al-Quran, malah membuat kacau. Kaidahnya nahwu sorof dalam bahasa Arab dibakukan di zaman Sayyidina Ali. Bercermin dari beberapa kasus yang dialami oleh Abul Aswad Ad-Duwali. Abul Aswad Ad-Duwali itu terkenal seorang alim di zaman Sayyidina Ali dan pakar dalam bahasa. Ya, kasus pertama. Suatu hari anak perempuan Abul Aswad Ad-Duwali bertanya pada ayahnya, "Ma ahsanus samai?" Apakah yang paling indah di langit itu? Jadi yang dia katakan itu adalah pertanyaan. Ma ahsanus sama, apa yang indah dari langit itu? Karena dia menyampaikan pertanyaan, maka ayahnya menjawab, nujumuha ya bunayyat. Ya, kalau Anda bertanya apa yang indah dari langit itu, ayahnya menjawab nujumuha, bintang-bintangnya. Anaknya heran karena anak itu bermaksud tidak bertanya. Sehingga dia mengatakan innama aradtu ta'ajjub. Sesungguhnya aku ini ingin menyampaikan rasa takjub, ya, rasa kagum terhadap langit ini. Ya, maka ayahnya mengatakan kalau gitu ucapkanlah ma ahsanas samaa. Ya, betapa indahnya langit itu. Bukan ma ahsanus samai. Bukan apa yang paling indah dari langit itu. Nah, jadi perbedaan antara domah sama kasroh sama fathah, nah itu yang menyebabkan perbedaan makna dari bahasa Arab. Ya. Ingin mengatakan betapa indahnya langit itu, putrinya Abul Aswad Ad-Duwali, dia mengatakan ma ahsanus sama, itu pertanyaan yang artinya apakah yang indah dari langit itu. Dan kalau itu pertanyaan, maka dijawab sama bapaknya, yaitu nujumuha, bintang-bintangnya. Ya. Padahal maksudnya dia adalah ma ahsanas sama, yaitu betapa indahnya langit itu. Kasus satu ini menunjukkan ketika bahasa Arab disampaikan tidak benar, maka bisa mendapatkan arti yang tidak benar juga. Kalau itu bahasa sehari-hari, wajar ketidakbenaran itu, maklum. Tetapi ketika dia masuk kepada bahasa Quran, maka bisa merubah arti di dalam Al-Quranul Karim. Contoh kasus 2, Abul Aswad Ad-Duwali ketika melewati seorang yang sedang membaca Al-Quran, dia mendengar sang qori membaca surat At-Taubah ayat 3. Annallaha bari'um minal musyrikina wa rasulih. Kalau ayat ini dibaca annallaha bari'um minal musyrikina wa rasulih, nah itu ayat yang bagian akhirnya wa rasulih kasroh. Ya, wa rasulih, ini mestinya wa rasulihi bukan rasulihu ya. Wa rasulihi itu artinya adalah sesungguhnya Allah berlepas diri. Allah berlepas diri dari siapa? Dari orang-orang musyrik dan dari Rasulnya. Jadi Rasulnya juga dilepas. Nah, gitu. Kenapa kok bisa Rasulnya dilepas? Ya karena membacanya keliru. Ya, membacanya bukan wa rasulih. Yang tepat membaca ayat ini adalah annallaha bari'um minal musyrikina wa rasuluh. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya berlepas diri dari orang musyrik. Ya, jadi Rasulnya Rasuluhu, bukan Rasulihi. Kalau Rasulihi berarti Allah berlepas diri dari orang musyrik dan Rasulnya juga dilepas. Tetapi kalau Rasuluhu, maka Allah dan Rasulnya berlepas diri dari orang musyrik.
Maka betapa pentingnya bahasa Arab untuk memahami Al-Qur'anul Karim. Ini baru bahasa Arab yang permukaan tentunya, belum lagi bahasa Arab sampai pada kedalamannya. Ada balaghahnya, ya ada majazinya dan lain-lainnya. Nah, maka memahami Al-Qur'anul Karim adalah dengan memakai kaidah bahasa Arab tanpa takalluf, memaksakan diri untuk mengartikan sesuatu yang nggak ngerti, atau ta'assuf, serampangan, yaitu mengartikan tanpa ilmu. Maka Abul Aswad Ad-Duwali ini, ya, dia khawatir. Kenapa khawatir? Ya, dia itu hidup dengan ayah ibu, ya anaknya beliau, anaknya putrinya Abul Aswad Ad-Duwali ini hidup dengan dia dan istrinya, itu pandai bahasa Arab. Tinggal di Arab, orang asli Arab, tapi masih salah. Bagaimana dengan orang yang bukan asli Arab dan hidup setelah ini? Maka beliau menyusun kaidah-kaidah bahasa Arab dan ditunjukkan kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib, ya. Maka Sayyidina Ali mengatakan unhuha dan nahwa. Ya, buatlah yang semisal dengan itu. Maka kaidah bahasa Arab dikenal dengan ilmu nahwu, diambil dari ucapan Sayyidina Ali an-nahwu. Ya. Nah itu. Jadi kalau orang tidak mengerti bahasa Arab, kemudian dia menafsirkan Al-Quran, maka tafsirnya itu tafsir yang jelas keliru. Ya. Tidak bisa orang yang tidak bisa bahasa Arab kok kemudian menafsirkan bahasa Arab. Cara memahami Al-Quran dengan cara yang kedua adalah dengan tajwid dan makhrajnya. Ya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, alladzina atainahumul kitaba, yaitu orang-orang yang telah kami beri Alkitab, Al-Qur'anul Karim, yatlunahu haqqa tilawati. Lalu mereka membaca Al-Qur'anul Karim itu dengan sebenar-benar bacaan. Ya, Syekh Muhammad Tolhah Bilal Manyar itu memaknai haqqa tilawati, yaitu membaca secara tartil sesuai tajwidnya, sebagaimana yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi sesuai dengan tajwidnya. Sedangkan dalam firman Allah warattil Qur'ana tartila, maka Ali radhiyallahu an menjelaskan makna tartil, yaitu mentajwidkan, membaguskan bacaannya, itu sesuai dengan huruf-hurufnya, makhrajnya, dan mengetahui tempat-tempat wakofnya. Nah, itu namanya membaca Al-Quran dengan tartil. Yang dimaksud tajwid, tajwid itu maknanya adalah al-idyanu bil qiraati mujawwidatun bil alfadhi bari'atun minar rodo'ati fin nutqi wa ma'nahu intihaul ghayah fit tashih wa bulughun nihayah fit tahsin. Tajwid adalah membaca dengan membaguskan pelafatannya, yang terhindar dari keburukan pelafatan dan keburukan maknanya, serta membaca dengan maksimal tingkat kebenaran dan kebagusannya. Nah, itu tajwid. Ya. Nah, itu contoh-contoh tajwid ya, itu idhar, bihunah, iklab, kemudian idgham, ya, idgham mutajasnisa ini ada qalqalah, ada bacaan mat. Nah, itu namanya tajwid. Kesalahan tajwid bisa menjadikan berubah arti. Nah, hati-hati ya. Misalkan la pendek diikuti dengan fi'il madi, itu artinya adalah sungguh-sungguh. Tetapi kalau la itu dipanjangkan, artinya tidak. Jadi la pendek sama la panjang nanti bisa mempunyai makna yang berbeda. Ya. Sedangkan yang dimaksud makhraj itu adalah maudhi'ul khuruji, yaitu tempat keluar. Maksudnya adalah
ismulil mahallil ladzi yunsha'u minhul harfu, yaitu tempat yang huruf itu dikeluarkan. Makharijul huruf, tempat keluarnya huruf. Ya, itu namanya makhraj. Ya, makhraj itu tempat keluarnya huruf. Ya, misalkan lidah posisinya di mana sehingga keluarlah huruf itu. Ya. Sehingga tercetak huruf-huruf itu berdekatan tapi berbeda. Misalkan ha, kho, ya, itu berbeda. Ha, kaf, qof. Nah, itu mirip tetapi makharijul hurufnya berbeda. Ya, ain, a. Nah, itu yang dimaksud dengan makhraj. Jadi makhraj itu tempat keluarnya huruf. Kalau tajwid itu tempat hukum huruf ketemu huruf. Ya, nun ketemu ba, ya kan? Kemudian ada ketemu dengan alif sehingga 2 harokat, nah, dan seterusnya. Kesalahan makhraj juga bisa menyebabkan berubahnya arti. Contohnya, wala'allakum tashkurun, itu ibdalu harfin bi harfin. Bergantinya satu huruf menjadi huruf lain. Wala'allakum tashkurun artinya adalah dan mudah-mudahan kamu bersyukur. Tetapi kalau lafadz tashkurun diganti menjadi shin, jadi sin, tashkurun, maka maknanya jadi berbeda. Mudah-mudahan kamu mabuk. Jadi tashkurun dengan taskurun maknanya sudah berbeda. Bersyukur yang satu yaitu tashkurun, kalian bersyukur. Yang satu taskurun, ya mudah-mudahan kamu mabuk. Nah, jadi lafaz makharijul huruf yang berbeda, makhraj yang berbeda, itu bisa menyebabkan arti yang berbeda. Misalkan mengubah seperti ain dengan hamzah, itu bisa berbeda. Kho dengan ha, bod dengan zo atau dal, ha dengan ha, ya. Misalkan alhamdu, itu maknanya segala puji. Kalau dirubah menjadi alhamdu, maka segala kehancuran, artinya beda. Misalkan khuliqat, maknanya diciptakan. Khuliqat. Dirubah menjadi khuliqat, maknanya dicukur. Nah, jadi kho dirubah menjadi ha. Makanya tajwid, makhraj itu juga termasuk ulumul Quran untuk memahami Al-Quranul Karim. Cara memahami Al-Quran yang ketiga adalah menghafalkan Al-Quranul Karim. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah SAW bersabda, innalladzi laisa fi jawfihi minal Qur'ani syai'un kal baitil kharib. Sesungguhnya orang-orang yang tidak ada di tenggorokannya atau di perutnya Al-Quran sedikit pun kal baitil kharib, maka seperti rumah yang akan roboh. Hadis diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, hadis hasan sahih. Imam Qan'ani dalam At-Tanwir Syarah Jami'us Shaghir itu menjelaskan hadis ini, innalladzina laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an. Yang dimaksud adalah sesungguhnya mereka yang tidak ada di dalam perutnya sedikit pun Al-Quran, ai maknanya adalah fi hifzihi, maknanya adalah tentang hafalan Al-Quran. Jadi sama sekali dia tidak memiliki hafalan Al-Quran. Kal baitil kharib, seperti rumah yang hancur, fi adami naf'ihi li khilwahu. Ya, karena tidak bermanfaat. Ya, rumah itu sudah tidak bermanfaat seperti tubuh yang tidak ada manfaatnya, anil khairi, yang dia tidak ada kebaikan. Ya, wa anissa kini wa fihi hasu ala hifzil Qur'ani aw syai'in minhu. Ya, tidak ada kebaikan sama sekali dan juga bagi penghuninya. Siapa itu? Yaitu bagi mereka yang tidak hafal Al-Quran sedikit pun. Nah, makanya salah satu untuk memahami Al-Quran adalah
hifzul Quran, menghafalkan Al-Qur'anul Karim. Karena dengan hafal Al-Qur'anul Karim bisa menjelaskan ayat dengan ayat. Contohnya, contoh pertama Allah SWT berfirman, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Alladzina amanu, mereka-mereka orang yang beriman, walam yalbisu imanahum, dan mereka tidak mencampurkan keimanannya bizulmin, dengan kezoliman. Apa yang dimaksud tidak mencampur keimanan dengan kezoliman? Ya, maka Allah menjelaskan di dalam surat Luqman ayat 13, wa id qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Nah, ternyata yang dimaksud syirik itu adalah innasyirka la zulmun azim. Syirik itu adalah kezoliman yang sangat besar. Maka surat Al-An'am ayat 82 ada penjelasannya, tidak mencampur keimanannya dengan kesyirikan. Ya, yang dimaksud zulmin di situ adalah kesyirikan. Diambil dari surat Luqman ayat yang ke-13. Contoh yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin. Kemudian Nabi Adam alaihissalam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, fataba alaihi, dan Allah menerima tobatnya. Kalimat apa yang diajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam? Di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-23 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kalimat itu, qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu kalimat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam dan istrinya. Kemudian Allah fataba alaihi, kemudian Allah menerima taubatnya. Maka hafalan Quran itu kemudian bisa menjelaskan satu ayat dengan ayat lainnya. Ya, misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qulna lil malaikati isjudu li Adam, dan Allah berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, fasajadu kulluhum, semuanya sujud, illa iblis, kecuali iblis. Berarti iblis ini malaikat. Nah, ternyata dalam surat Al-Kahfi dijelaskan kana minal jin, bahwa iblis itu adalah dari kalangan jin. Kemudian cara memahami Al-Quran dengan asbabun nuzul. Ya, asbabun nuzul itu, makna asbabun nuzul adalah mana zalatil ayatu awil ayatu bisababihi. Ya. Jadi turunnya ayat atau beberapa ayat ya itu ada sebab-sebab, dengan sebab-sebab. Nah, jadi sebab turunnya ayat atau beberapa ayat. Mutadayyimanatun, apakah itu dalam rangka mengcover lahu, au mujibatun anhu, atau menjawab sesuatu, au mubayyinatun, atau menjelaskan lihukmihi zamana wuquhi, atau menjelaskan hukumnya saat itu terjadi. Nah, itu asbabun nuzul, ya, sebab-sebab turunnya Al-Qur'anul Karim. Itu ilmu khomer itu disebut yas'alunaka anil khomri wal maisir. Mereka, orang-orang muslim itu bertanya kepada Rasulullah SAW tentang khomer dan judi. Maka jawabannya, kul fihima ismun kabirun wa manafi'u linnas. Katakanlah pada keduanya itu ada
min naf'ihima, lebih besar daripada manfaat keduanya. Kalau kita mencukupkan diri pada asbabun nuzul itu, ya kita kemudian bisa jadi salah dalam mengambil hukum khomer, hukum finalnya. Ya, hukum finalnya khomer kita anggap boleh karena ada manfaatnya. Padahal masih ada lagi sebab ayat yang berikutnya, yaitu surat An-Nisa. Dalam surat An-Nisa disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati sholat sementara kalian mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun. Sampai kalian mengerti apa yang kalian ucapkan. Nah, asbabun nuzul berikutnya adalah surat Al-Maidah, yang itu final minuman keras, ya fajtanibuhu, tinggalkanlah. Nah, jadi dari sini kita bisa mengerti nanti juga ada ilmu nasih Quran. Cara memahami Al-Quran bisa juga dengan tafsir. Ada tafsir Ibnu Katsir, ada tafsir Jalalain, ada tafsir Mafatihul Ghaib, ada tafsir Al-Munir. Kalau orang di Indonesia ada tulisannya Hamka, tafsir Al-Azhar, ya. Ada juga tafsir-tafsir yang lainnya. Ya. Tafsir pergerakan itu dari Sayyid Qutb, ya, fi Zilalil Quran. Ini tafsir. Itu juga ulumul Quran. Nah, sehingga kita memahami Al-Quran itu ternyata harus mempunyai perangkat yang luar biasa. Ya, perangkat memahami Al-Quran. Dan itu adalah sumber dari hukum Islam, yaitu Al-Quranul Karim dengan perangkat yang banyak. Yang kedua sumber hukum adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu. Dan apa-apa yang diberikan Rasul kepadamu, ambillah dia. Wa ma nahakum anhu, dan apa yang dilarang dari kamu, fantahu, tinggalkanlah. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, innallaha syadidul iqab, Allah itu keras siksanya. Surat Al-Hasyr ayat 7. Sunnah Nabi yang suci itu harus dipahami melalui para ahli hadis yang terpercaya. Ya, maka ada ilmu mustalah hadis. Ya. Yang pertama berbicara sanad. Sanad itu jalan yang menyampaikan kepada matan. Wah, ini malah bingung ya. Matan itu maksudnya redaksional hadisnya. Misalnya hadisnya berbunyi innamal a'malu binniyat. Yaitu matan namanya, redaksionalnya. Nah, jalannya itu yang menyampaikan hadis itu, yaitu mata rantai para periwayat hadis yang menghubungkan sampai ke mata hadis. Mata rantai periwayat hadis. Ya. Yaitu menerangkan rangkaian urutan sanad suatu hadis disebut isnad. Orang yang menerangkan sanad suatu hadis disebut musnid. Sedangkan hadis yang diterangkan dengan menyebutkan sanadnya hingga sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebut musnad. Ya, ada musnad Imam Ahmad. Nah, gitu ya. Jadi sanad itu, misalkan, ya, dia itu dari Bukhari dapat dari A dari B dari C dari D dari sahabat sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah SAW kemudian bersabda. Nah, gitu. Itu namanya sanad. Dari sanad ini nanti diteliti sanad ini. Hadis Nabi ini sanad diteliti. Pertama, kualifikasi orangnya. Apakah dia orang yang berkapasitas di bidangnya, berarti akalnya pinter, ataukah yang kedua, dia punya kredibilitas akhlak, kredibilitas moral yang baik. Salah satu dari dua itu hilang, ya dia bisa masuk jalur hadis yang tidak sikot, yaitu perawi hadis yang tidak bisa dipercaya. Ya kan? Nah, jadi dari sisi kualitasnya. Tetapi juga tidak hanya itu, dari sisi ketersambungannya. Misalkan si A mengaku murid si B. Ya.
Padahal si B ini ketika meninggal, si A belum lahir. Nah, itu sanadnya nggak nyambung. Atau si B ini ketika meninggal, si A ini masih balita. Nah, itu juga nggak nyambung. Ya. Atau si A nggak pernah ketemu si B. Nah, itu juga nggak nyambung. Jadi sanad itu seperti itu. Kalau dalam hadis ini misalkan dari Amirul Mukminin Abi Hafs Umar ibn Khattab radhiyallahu an, saya mendengar Rasulullah SAW. Nah, ini langsung disingkat ya. Dari Umar, dia mengatakan Rasulullah SAW pernah bersabda. Nah, itu sanatnya langsung ya. Tidak ditulis panjang. Matan yaitu redaksional. Contohnya innamal a'malu binniyat. Ya, redaksionalnya ini. Ya. Yang rawi yaitu orang yang memindahkan hadis dari seorang guru kepada orang lain atau membukukannya dalam satu kitab hadis. Rawi pertama adalah para sahabat, dia yang merawikan. Ya, dan rawi terakhir itu seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad dan lain-lain itu perawinya. Ya. Jadi kalau sanad itu terbalik ya dari bawah ke atas, kalau rawi dari atas ke bawah. Ya, sanad itu kamu dapat dari siapa? Nah itu sanad. Kamu beritanya dapat dari siapa? Dari si A. Si A dapat dari si B. Si B sampai Rasulullah SAW. Ya. Kalau yang meriwayatkan, ini siapa yang meriwayatkan Rasulullah? Terus turun kemana? Umar ibn Khattab. Umar kemana? Nah, sampai akhirnya ditulis, dicatat oleh Imam Bukhari. Nah, itu perjalanan hadis. Ya, perjalanan hadis sebagai sumber hukum yang kedua di dalam Islam. Nah, contohnya ini, hadis innamal a'malu binniyat diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam kitab Sahih. Dan yang terakhir sumber hukum ketiga di dalam Islam adalah ijtihad. Hadis yang saya kutip adalah idza hakamal hakim. Jika seorang hakim melakukan pengadilan, menghukumi sesuatu, fajtahada, kemudian dia ijtihad. Summa asaba, kemudian benar, falahu ajrani, maka pahalanya 2. Wa idza hakama, dan ketika dia menghakimi, fajtahada, dan dia berijtihad, summa akhta'a, kemudian salah, falahu ajrun, pahalanya 1. Diriwayatkan oleh Bukhari. Nah, tentunya yang disebut al-hakim di sini adalah orang yang mempunyai kapasitas untuk berijtihad. Ya, siapa orang yang berkapasitas untuk berijtihad? Yaitu orang yang menguasai ulumul Quran dan ulumul hadis di dalam Islam. Ya, ulumul Quran, ulumul hadis. Nah, kemudian barulah dia berijtihad ketika ada persoalan-persoalan yang itu tidak tertulis secara tekstual di dalam Al-Quran dan di dalam hadis Nabi. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf, saya kembalikan pada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron, jazakallah khairan dihaturkan kepada Ustadz Endri Nugroho yang telah menyampaikan materi dalam ini tentang sumber-sumber dalam hukum Islam yang tadi disampaikan ada 3 hal. Yang paling pokok adalah Al-Quran itu sendiri sebagai wahyu dari Allah, kemudian ada hadis-hadis dan sunnah, kemudian dilanjutkan dengan ijtihad. Saya diinformasikan kepada para jamaah untuk bisa memberikan pertanyaan ya tentang tema usul fikih ini, karena tadi sangat luar biasa, ada bahasa Arab yang mungkin masih asing bagi kita ya. Monggo kepada para jamaah bisa open mic atau open cam langsung dengan Ustadz ataupun melalui chat ya. Silakan kepada para jamaah.
Baik ya, mungkin ini Ustadz Endri ya, mungkin dari saya dulu ya nanti sembari menunggu dari para jamaah ya Ustadz ya. Ini Ustadz, tadi kan terkait Al-Quran sebagai sumber utama. Ini kan disebutkan juga ulumul Quran, di mana ini perangkat-perangkat untuk memahami Al-Quran itu sendiri, yang mungkin menurut saya pribadi memang belum terlalu diketahui oleh masyarakat umumnya. Jadi seolah-olah menafsirkan dan sebagainya ya sekedarnya dengan kapasitas kita. Ternyata itu sudah ada perangkat-perangkatnya. Nah ini mungkin apakah perangkat ulumul Quran itu tadi ya bahasa Arab, tajwid, kemudian menghafal Al-Quran, asbabun nuzul, tafsir dan sebagainya, ataukah ada lagi terkait ulumul Quran itu sendiri Ustaz? Ya, terima kasih. Itu sangat luas ya. Masih banyak yang belum kita sampaikan tentang ulumul Quran. Misalkan tadi saya sampaikan tentang nasikh mansuh. Ya. Nasikh mansuh itu artinya adalah ada ayat-ayat yang itu sudah dihapuskan dengan turunnya ayat-ayat yang lainnya. Nah, itu ada ilmu ulumul Quran juga, nasikh mansuh ya. Sehingga tidak bisa kita kemudian mengambil hukum dari ayat Al-Quran yang sebenarnya sudah dihapus oleh ayat-ayat yang lainnya. Nah, itu nggak bisa. Tetapi di dalam fikih dakwah, jadi bukan fikih ahkamnya, di dalam fikih dakwah itu bisa jadi masih dipakai ya untuk berdakwah. Misalkan berdakwah kepada para pemabuk, maka kita tidak kemudian mengatakan bahwa minuman keras itu haram, ya hukum puncaknya adalah haram, ya. Tetapi kita tidak langsung mengatakan itu haram, kita membawa orang itu perlahan-lahan di dalam dakwah dari seorang peminum, puncaknya adalah kemudian dia meninggalkan minuman keras, ya. Nah itu diantaranya ulumul Quran juga, yaitu tentang nasikh mansuh. Nanti ada ulumul Quran yang lain, misalkan ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat al-muhkamat. Nah, bagaimana dengan ayat-ayat mutasyabihat? Ayat-ayat yang itu memang hanya orang sedikit saja yang bisa mentakwilkan, atau sikap kita bagaimana dengan ayat-ayat mutasyabih. Ya. Nah, itu juga ulumul Quran. Ya. Ada lagi ulumul Quran, misalkan al-qasmu fil Quran, yaitu sumpah Allah di dalam Al-Quranul Karim. Apa maknanya? Nah, itu juga masuk di dalam ulumul Quran. Nah, sehingga betapa banyak dan luas ya ulumul Quran. Nanti tafsir pun juga tafsir yang bermacam-macam ya. Ada tafsir bil maksur kayak tafsir Ibnu Katsir itu, yaitu menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, Al-Quran dengan hadis, Al-Quran dengan pendapat para sahabat. Ada juga tafsir bil ra'yi, misalkan Jalalain. Ya, ada lagi tafsir ahkam ya. Nah, dan lain-lain. Jadi tentang ulumul Quran itu sangat luas. Baik, terima kasih ya, semoga bisa menjawab ini Ustaz. Baik, alhamdulillah ini ada 3 pertanyaan Ustaz. Semoga nanti bisa terjawab. Oh, nambah satu lagi. Baik, mungkin sudah cukup ya 4 ini kita tampung terlebih dahulu. Baik, untuk yang pertama Ustaz. Ustaz tadi ijtihad ada 2. Ini perbedaannya apa ya Ustaz ya? Dan adakah contoh dari ijma' dan qiyas itu sendiri Ustaz? Ya, sebenarnya materi ini untuk besok ya, sehingga saya jawab global saja. Ijma' itu maknanya adalah pendapat mayoritas dari para ulama.
Kalau di zaman sahabat, yaitu pendapat mayoritas para sahabat. Kalau di zaman tabi'in, yaitu mayoritas pendapat para tabi'in. Kalau tabi'ut tabi'in, yaitu mayoritas pendapat tabi'ut tabi'in. Demikian pula ketika sudah masuk ke wilayah ulama sekarang ini, dia adalah pendapat mayoritas ulama. Ya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah bersabda, "Idza ra'aitum ikhtilafan kalian melihat perbedaan pendapat, maka ambillah pendapat yang mayoritas." Maksudnya ini pendapat ulama yang mayoritas, jangan mengambil pendapat yang minoritas. Ya. Jadi ambillah pendapat yang mayoritas. Contohnya sekarang ini, misalkan sekarang ya, tentang nah, kita ambil pendapat mayoritas ulama. Lebih bagus mayoritas ulama itu terdapat atau berada di dalam lembaga yang memang kredibilitas. Jadi ulama itu maknanya adalah orang yang punya kualifikasi ilmu, ya, yang mumpuni. Yang kedua adalah mempunyai kredibilitas moral yang baik. Dan yang lebih baik adalah mereka terkumpul nyaman, ya gitu ya, rasanya kurang nyaman. Misalkan pendapat MUI, pendapat Muhammadiyah, pendapat NU, yaitu lembaga-lembaga besar. Ya, kalau pendapat personal, nah itu seringkali diwarnai oleh subjektivitas personal. Ya, subjektif. Mungkin orangnya berilmu, tapi dia punya. Nah, maknanya ijma gitu. Ambillah pendapat dari jumhur ulama mayoritas. Kalau zaman sekarang ya diambil dari lembaga yang di situ terkumpul para ulama. Sedangkan kias itu apa yang terjadi, mudahnya ya, kias itu apa yang terjadi di masa sekarang dalam hadis Nabi dan di dalam perjalanan sahabat, maka kita carikan padanan hukumnya di masa itu yang kemudian bisa kita jadikan dalil ya untuk menentukan sesuatu. Itu namanya kias, karena di zaman sekarang bisa jadi persoalannya belum pernah terjadi di masa yang lalu. Misalkan vaksin ya belum pernah terjadi di masa lalu. Ya, lalu gimana jawaban vaksin ini? Nah, itu dikiaskan dengan peristiwa-peristiwa hukum di zaman lalu. Contoh. Kemudian yang lain. Baik, semoga bisa terjawab. Baik, Ustaz, untuk pertanyaan selanjutnya. Ini izin mau bertanya. Bagaimana cara mengetahui bahwa sumber hukum yang diambil itu benar, Ustaz? Melihat fenomena mengambil sumber hukum sesuai dengan kepentingan, karena terkadang satu persoalan bisa muncul banyak hukum. Apa yang harus diperbuat dengan fenomena tersebut, Ustaz? Ya, yang pertama adalah Anda harus kenali kualifikasi orang tersebut. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan. Orang itu mempunyai kualifikasi ilmu sesuai dengan persoalan yang dibahas atau tidak. Ya, misalkan berbicara tentang vaksin, ya mestinya kalau tanya dokter ya tanya dokter yang paham tentang vaksin. Kalau tanya ulama ya tanya ulama tentang syariat suci dan halalnya. Ya, kesucian dan kehalalannya. Kalau lembaga pengedarnya BPOM,
Nah, kita mengenali kualifikasi orang-orangnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita mengenali kredibilitas moralnya. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebut innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Ya, sesungguhnya yang takut kepada Allah itu adalah para ulama. Artinya orang yang banyak ilmunya dan dengan ilmunya itu dia tidak takut kepada Allah, itu bukan ulama. Tetapi kalau orang yang dengan kapasitas ilmunya dan dengan ilmunya itu dia takut kepada Allah, nah itulah dia itu ulama. Indikatornya apa? Pertama, yaitu pembelaan. Ulama yang selalu membela orang zalim, nah itu ulama yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kedekatan. Ya, kedekatan seorang ulama terlalu dekat dengan penguasa, malah jauh dengan ulama lain. Nah, itu ulama yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ulama yang terlalu hidup glamor, hidup mewah. Ya, maka ulama itu juga bisa dikategorikan ulama yang tidak takut pada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, ulama yang selalu mencari dunia, popularitas, uang, ya, jabatan. Nah, itu ulama yang tidak takut dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia bukan ulama. Nah, jadi semua ya, pertama kualifikasinya, dan yang kedua adalah kredibilitas moralnya. Nah, kemudian yang ketiga yang harus kita ambil adalah mestinya kalau dia mengeluarkan fatwa, maka dia adalah mengeluarkan fatwa kolektif, tidak personal. Apalagi dia ulama yang tidak mengerti dengan ilmu yang terkini, misalkan tentang virus. Dia nggak tahu, tapi dia mengambil fatwa, mengeluarkan fatwa personal. Nah, itu terlalu gegabah, ya, terlalu gegabah, terlalu berani, dan pasti dia itu akan diselimuti oleh, dipengaruhi oleh subjektivitas individu. Ya, maka dilihat lagi dia berkumpul nggak dalam lembaga. Lembaga ini kita anggap kredibel. Nah, akhirnya dikembalikan ke kita. Saya nggak percaya sama MUI, misalkan. Yang Anda percaya siapa? Saya percaya Muhammadiyah. Nah, Anda ambil aja fatwa dari Muhammadiyah. Saya nggak percaya Muhammadiyah, saya percaya NU. Nah, Anda ambil aja dari NU, karena jaminan dari Rasulullah SAW, la tajtama'u ummati ala dhalalatin. Tidak akan berkumpul umatku ini di dalam kesesatan. Jadi insya Allah Muhammadiyah kalau kumpul, ya mereka nggak berani untuk mengeluarkan fatwa sesat. NU kalau kumpul nggak berani mengeluarkan fatwa sesat, kalau sendirian nggak tahu. Nah, lembaga mana yang Anda percaya, itu yang Anda ambil. Ya. Nah, terakhir adalah kalau fatwanya sudah sama semua, MUI sama dengan Muhammadiyah, sama NU, sama IKADI, sama semua, nah Anda sendiri ya sebagai benteng terakhir. Ya, tetapi Anda bukan orang yang mengeluarkan fatwa. Anda adalah, atau kita ini adalah orang yang mau menjalankan perintah Allah dengan ilmu. Ya, jadi saringan terakhir ya diri kita sendiri, yakin enggak? Ya. Ukurannya adalah nanti kalau kamu ditanya Allah Subhanahu wa taala, gimana jawaban kamu? Tuh kan? Karena kan wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu enggak punya ilmunya. Innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Karena nanti pendengaran mata dan pikiran hati kita itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu ya. Dan jangan selalu berprasangka buruk. Suudzon, tetapi hadir, hati-hati. Gitu. Ya, begitu. Terima kasih. Ada lagi? Baik, syukuran Ustadz. Semoga bisa menjawab ya tadi terkait fatwa-fatwa ya.
Baik, ini ada dua lagi Ustadz. Izin bertanya Ustadz. Dalam kitab tafsir biasanya sudah ada penjelasan dari setiap ayat Quran. Apakah kita perlu memastikan kembali kepada Ustadz yang menguasai tafsir bahwa pemahaman kita sudah benar atau sesuai? Maksudnya, apakah tetap harus berguru dalam membaca tafsir atau sekedar membaca dalam kitab yang mungkin sudah beredar itu Ustadz? Ya, terima kasih. Yang terbaik di dalam Islam itu adalah belajar dengan guru. Itu yang terbaik. Ya. Tetapi perlu diperhatikan bahwa kita belajar ilmu alat kepada guru itu juga bagus. Dan dengan ilmu alat itu kita kemudian bisa menggali ilmu Islam dari membaca. Itu juga boleh. Misalkan kita telah menguasai bahasa Arab, ya. Kemudian kita sudah menguasai tajwid, makhraj atau hafalan, ya, standar ilmu-ilmu itu. Kemudian kita membaca sendiri tafsir itu. Nah, itu boleh saja, ya. Boleh, tidak dipermasalahkan. Walaupun kalau tradisi keilmuan dalam Islam itu adalah tradisi, ya, berguru kepada ustadz. Jadi kita membaca tafsir itu juga berguru kepada ustadz. Demikian. Baik, syukran. Semoga bisa menjawab, nggih. Kemudian ini yang terakhir Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, mohon penjelasannya Ustadz. Bagaimana suatu hadis diriwayatkan dari perawi seperti Imam Bukhari hingga sampai kepada Rasulullah dengan cara meneliti tulisan atau berdasarkan cerita lisan? Apakah sebelum para perawi itu menulis kitab kumpulan hadis sudah ada kitab-kitab hadis? Ya, jadi begini. Tradisi ilmiah yang dilakukan oleh kaum muslimin itu sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Sekretaris Rasulullah SAW itu tidak menuliskan hadis Nabi, tetapi mereka hanya menuliskan Al-Quranul Karim, sehingga Al-Quranul Karim tidak tercampur dengan hadis Nabi, termasuk tidak tercampur dengan hadis Qudsi. Nah, secara individu, para sahabat itu ada yang pertama mencatat apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, apa yang diucapkan oleh beliau, apa yang didiamkan oleh beliau, itu dicatat oleh para sahabat secara individu. Ya. Kemudian yang kedua, ada yang menghafalkan secara individu. Ada yang ketiga, yaitu mencatat dan menghafalkannya. Itu dilakukan oleh para sahabat. Dan mereka orang-orang yang terkenal. Abu Hurairah, misalkan Aisyah radhiyallahu anha. Nah, itu mereka mencatat, ya, menghafalkan hadis itu. Ketika Rasulullah SAW wafat, maka para tabi'in, orang yang nggak ketemu dengan Rasulullah SAW, berguru kepada para sahabat Nabi, ya, berguru pada para sahabat Nabi. Nah, jadi jalurnya masih ada, apakah dengan tulisan, dengan hafalan, ya. Dari mereka kemudian para sahabat wafat, generasinya tabi'ut tabi'in, generasi tabi'ut tabi'in ini beliau yang belajar kepada para tabi'in. Di antara tabi'ut tabi'in itu ada seorang yang besar, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Ya, Umar bin Abdul Aziz. Nah, Umar bin Abdul Aziz inilah yang kemudian secara kelembagaan, bukan individual lagi, memelopori untuk menulis hadis. Tanpa dikodifikasi, tanpa dipilah-pilah, ditulis itu, ya, hadis itu. Nah, generasi berikutnya, yaitu terutama Imam Syafi'i, beliau yang kemudian merumuskan ilmu hadis. Yang merumuskan ilmu hadis, hadis itu ada sanadnya, ada matannya, ada perawinya, gitu kan ya.
Nah, setelah itu diamalkan oleh Imam Bukhari. Diamalkan oleh Imam Bukhari, ya. Ini dulu dapat dari siapa hadis ini, ya, dari siapa, dari siapa. Nah, tradisi itu tetap ada di dalam tubuh kaum muslimin. Ya, sehingga dirumuskan, dituliskan, dikumpulkan oleh Imam Bukhari jadi Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim, ya, dikumpulkan oleh mereka. Nah, jadi tradisi ilmiah ini yang terjaga. Dan kalau kita tahu sebenarnya kaum muslimin menjaga sanad ini tidak hanya hadisnya saja. Semua ilmu itu dijaga sanadnya oleh kaum muslimin. Sehingga kalau kita itu tahsin misalkan, itu ya ada sanadnya, ya, ada sanad. Kalau kita tahsin, tahfiz itu juga ada sanadnya. Kita kemudian belajar tentang torekot, itu ada sanadnya juga. Kamu muridnya siapa? Gurumu itu muridnya siapa? Gurunya gurumu muridnya siapa? Itu terus ada sanadnya. Ya, ada sanad, ya. Bahkan beberapa sanad itu tertulis sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, misalkan ayat ini penjelasannya bagaimana? Kamu dapat dari siapa? Dari si A, dapat dari si B, sampai akhirnya dapat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak hanya hadis saja, tidak hanya hadis. Makanya Al-Quran itu kalau dalam derajat hadis yang mutawatir, ya, semuanya sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak terputus sanadnya. Nah, bisa dipahami ya. Jadi tidak tiba-tiba orang hidup terus nyari-nyari, enggak. Jadi tradisi itu sudah dijaga sejak zaman Rasulullah SAW masih hidup sampai ada di Imam Syafi'i dan kemudian dikodifikasi oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, kemudian ada Musnad Imam Ahmad, ya, dan lain. Demikian. Baik, syukran Ustadz Hendri Nugroho, semoga bisa terjawab kepada Bapak Rizali, ya. Ternyata memang sanad ini merupakan tradisi keilmuan umat Islam yang sebenarnya sudah ada, ya. Kalau sekarang kan mungkin teman-teman yang mungkin baru kuliah jamaah itu kan ada literasi ini, literasinya mana ya, daftar pustaka, ya. Jadi kemudian menguatkan kita kembali, memang kalau bisa ilmu itu kita memang ujungnya nanti bertemu pada apa yang Rasulullah sampaikan. Baik, alhamdulillah, mengingat waktu sudah pukul 9 lebih, malah kita akhiri dengan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Dan disempurnakan dengan bacaan hamdalah dan doa penutup kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih, syukron, jazakallahu khairan diaturkan kepada Ustadz Hendri Nugroho, dan semoga apa yang disampaikan mampu menguatkan kita, mencerahkan dan juga mengokohkan keilmuan kita dan memberikan keyakinan kita untuk terhadap Islam itu sendiri. Baik, terima kasih, banyak salahnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.